Marta. Coba Mar, sudah bisa nggak? Osdandi sudah ada Untuk presentasi. mahasiswa ini Bapak di chat kirim 2 proposal ya. 2 contoh proposal PKM kewirausahaan yang didanai ini. Ya. Sudah Bu, sudah nampak? Sudah tampil. Ya. Ya, sebentar Marta. Proposal di grup kita ya Pak ya, Pak Hendrik. Ya, di chat ya. Oh, di chat. chat. Baik Pak. Baik, mahasiswa kami dan Bapak Ibu sekalian, di chat Pak Henry ada mengirimkan 2 contoh proposal. Silakan di-download Bapak Ibu, mungkin bisa jadi sumber inspirasi. Silakan Marta. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan proposal kami yang tahun lalu yang kami ajukan, dan proposal ini tidak didanai, tidak lulus ya. Proposal ini itu PM, yaitu dengan judul pengembangan media pembelajaran matematika dari bahan bekas di SD Negeri 173681 Sigaul, Kecamatan Uluan. PKM ini kami usulkan dengan anggota 4 orang, ketua saya sendiri Martolina Manurung, anggota 1 Reseli Pasaribu, anggota 2 Caroline Kristi Barus, anggota 3 Christine Sopiani Gulo. Masuk ke daftar Mbak, isi. ini kita langsung aja ya, langsung diskusikan aja ya. Anggotanya dari prodi apa itu? Oh ya, boleh Pak. Silakan. Anggotanya itu dari Prodi Pendidikan Matematika semua, Pak. Dan Semuanya. satu stambul 22. Oke, nah itu salah satu kelemahannya ya. Nah, baiknya anggota ada dari prodi lain ya. Nah, oke. Nah, itu Baik, salah Pak. satu. Ya, oke, silakan lanjutkan. Masuk ke daftar isi. Ini, Pak. Dari daftar isi, daftar tabel dan gambar, dan selanjutnya, apakah daftar isinya sudah sesuai, Pak? Oke, nggak masalah ya, lanjut aja. Baik, masuk. Masuk ke ringkasan. Ringkasan yang kami buat yaitu media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Membuat media pembelajaran matematika dari bahan bekas adalah ide yang menarik. Selain menghemat biaya, juga dapat melestarikan alam. Anak-anak juga bisa bermain sambil belajar. Namun, anak-anak sekarang lebih menyukai media digital dan menganggap matematika membosankan. Maka diharapkan pembelajaran matematika dari bahan bekas seperti bangun ruang dibuat dari pipet bekas, bangun datar dari kardus bekas, belajar pecahan dari tutup botol minum bekas, dan lain-lain dapat menjadi sumber bahan ajar yang lebih menarik, bermanfaat, hemat, dan pembelajaran lebih nyata daripada media digital. Kata kuncinya itu pembelajaran matematika dan barang bekas. Oke, kita bahas ya, langsung ya. Silakan Pak. Oke, jadi kalau Bapak lihat ini ringkasannya isinya tidak lengkap ya. Nah, jadi kalau bisa ringkasan, pertama kita awali dari latar belakang ya. Kenapa latar belakang? Yang kedua, mitranya. Ini targetnya siapa ya. Nah, lalu ketiga masalah, baru masalah ya. Keempat, berisi tujuan. Yang kelima, metodenya ya. Nah, lalu yang keenam, luarannya apa ya. Jadi kalau Bapak lihat di ringkasannya ini tidak lengkap
Ya, jadi lengkapi ya. Pertama latar belakang, yang kedua mitra target kita, kemudian mitra targetnya kan anak-anak ya, tapi nggak jelas nih anak-anak yang mana ya. Lalu tujuan, apa tujuannya ya. Lalu metodenya apa ya. Lalu targetnya apa ya, keluarannya ya. Nah, kayaknya itu tuh yang apa? Yang tidak jelas ya, tidak jelas di ringkas. Oke ya. Baik, Oke, baik, terima lanjut. kasih, Pak. Ya, lanjut ya. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Hmm. 1.1 judul PKM ini adalah pengembangan media pembelajaran dari barang bekas di SD Negeri 173681 Sigaul. Latar belakang 1.2 latar belakang masalah, media pembelajaran dari barang bekas yang sudah pernah terpakai yang dapat digunakan kembali dengan cara didaur ulang menjadi barang yang manfaat. Contohnya sedotan dengan dapat dirubah menjadi bangun ruang, kardus bekas dapat dirubah menjadi bangun datar, dan masih banyak lagi. Media pembelajaran dari barang bekas ini bertujuan agar anak-anak dapat lebih memahami dan mengerti serta mudah mengingat tentang pembelajaran yang dipelajari. Media pembelajaran dari barang bekas dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Demikian halnya di SD Negeri 173681 Sigaul, siswa beranggapan bahwa belajar matematika merupakan rutinitas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pihak-pihak sekolah. Salah satu keterbatasan di SD ini adalah jumlah guru yang sedikit. Hanya 5 guru dengan 2 guru PNS dan 2 guru GTT dan 1 guru honor. Kualitas guru yang masih rendah sehingga tidak ada tindakan atau usaha yang nyata untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika. Hal ini menyebabkan kurang aktifnya siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal Sudirman dalam Pramudianti 2013 berpendapat bahwa keefektifan merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Pembelajaran yang dilakukan selama ini di SD Negeri 173681 Sigaul, Kecamatan Uluan merupakan pembelajaran konvensional didominasi oleh pembelajaran dengan metode ceramah. Hal ini membuat siswa tidak mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiawan dan dalam Haloho 2005 menjelaskan ada beberapa fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu yang pertama, pembelajaran selama ini membuat siswa tidak dapat membuat hubungan antara yang mereka pelajari di sekolah dan sebagaimana pengetahuan tersebut diaplikasikan. Yang kedua, siswa menghadapi kesulitan memahami konsep matematika saat mereka diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, kami sangat berkeinginan untuk memberikan sesuatu ingatan yang menyenangkan dan menarik bagi siswa terhadap pembelajaran matematika. Kami ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga jika siswa sudah senang belajar matematika, maka akan mudah untuk memahami materi pelajaran dan meningkatkan kemampuan matematikanya. Kami juga ingin agar media pembelajaran dari barang bekas tetap ada di tengah-tengah masyarakat, terutama di dunia anak-anak. Hal ini yang melatar belakangi program pengembangan media pembelajaran dari bahan bekas dengan tujuan membuat siswa menyenangi pelajaran matematika melalui media dari barang bekas sebagai sumber belajar. Apa saya teruskan, Pak, atau dikomentari dulu? Oke, saya cek sebentar ya. Bapak komentarin dulu untuk latar belakang ya. Sebentar. Oke ya. Nah, adik siapa ya namanya ini ya? Nama saya Nah, Marta, Pak. Marta ya. Nah, kalau kita lihat di apa? Di pedoman ya, di pedoman penulisan proposal PKM PM ya ini ya, pengabdian pada masyarakat kan. Jadi Iya, Pak. pendahuluan itu pertama ya, pendahuluan itu pertama yang kita tuliskan pertama identitas mitranya dulu ya. Jadi mitra kita siapa ya? Ini mitra target kita. Oke.
Nah, kemudian apa masalahnya? Ya, jadi masalah apa yang ada pada mitra kita tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, aspek apa pengabdian yang ditawarkan? Ya, aspeknya. Ya. Nah, aspeknya bisa dipilih ya. Misalnya ini kan ada ini peningkatan kualitas hidup ya, seperti pendidikan ya. Nah, bagian apanya yang mau diperbaiki ya atau diperbaiki ya. Nah, nampaknya itu yang apa? Yang agak jauh ya, agak jauh diuraikan ya. Jadi di pendahuluan ini baiknya dahului dengan mitra kita ya. Nah, mitra kita apa kondisinya, terutama yang berhubungan dengan masalahnya apa ya. Oke ya, saya lupa lagi namanya si ini Baik, Marta Pak. ya. Iya, Pak. Oke ya, Marta ya. Nah, jadi nanti kalau bisa Marta cek proposal ya, cek pedoman penulisan. Nah, lihat template-nya ya, template. Oke. Baik, Oke, Pak. silakan lanjut ya. Nah, sekarang permasalahan lagi ya. Baik, masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada PKM-PM ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menciptakan kelas matematika yang menyenangkan dengan media pembelajaran dari barang bekas yang sumber belajar di SD Negeri 173681 Sigaol. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan media pembelajaran dari bahan bekas dalam pembelajaran matematika di SD Negeri 173681 Sigaol. Yang ketiga, bagaimana cara agar tetap melestarikan media pembelajaran dari barang bekas agar anak-anak lebih mudah mengerti dalam pembelajaran matematika di SD Negeri 173681 Sigaol. Baik, Pak, ini saya lanjut atau langsung dikomentari? Oke dulu. Ini Marta mengusulkan yang tahun berapa ya? Saya mengusulkan di tahun 2022, Pak. Oh, 2022 ya. Jadi formatnya berbeda ya. 2023, Pak. Oke. Hah? 2023, Pak. Saya masuk 2022 tahun kan? 2022. Oh, 2023. Oke, oke. Tapi kenapa formatnya berbeda ya? Sepertinya tidak sesuai format ya. Halo, Marta. Iya, Pak. Formatnya ya tidak sesuai dengan format yang di proposal tahun 2023 ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Nah, tapi untuk rumusan masalah sendiri ini tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jangan dalam bentuk pertanyaan, ya. Sebenarnya masalahnya apa? Pertama tadi kan udah ada di atas ya. Jadi masalah utamanya apa? Siswa, ya, siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika, ya. Lalu solusinya apa? Yang kedua mungkin si siswa punya media pembelajaran nggak? Ya, mungkin media pembelajarannya tidak sesuai. Nah, lalu kita solusinya muncullah media pembelajaran dari bahan bekas ini. Nah, itu caranya, ya. Kemudian yang ketiga, mereka sudah pernah belum menggunakan media pembelajaran bahan bekas itu, ya. Berarti karena ini baru, artinya mereka belum belum kenal kan, belum kenal atau belum pernah menggunakannya. Sehingga dalam kegiatan ini solusinya barangkali kita akan mengajarkan atau membimbing
siswa menggunakan media pembelajaran. Nah, itu sebenarnya ya rumusan masalahnya. Jadi tidak begini, tidak dalam bentuk pertanyaan. Bisa ngerti, Marta? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, Baik. Saya lanjut. kayak gitu ya. Nah, jadi rumusan Iya, Pak. masalahnya jangan dalam bentuk pertanyaan ya. Baik, Pak. Jangan dalam bentuk pertanyaan ya. Tapi dirinci ya. Tapi dirinci minimal ada 2 permasalahannya ya. Baik, Pak. Oke, Marta ya. Iya, Pak. Oke, silakan lanjut, Marta. Baik, saya lanjut. Kondisi kalayak sasaran ditinjau dari segi kalayak sasaran, program pengabdian masyarakat dalam pengembangan media pembelajaran dari barang bekas sebagai sumber belajar dilaksanakan di SD Negeri 17368 Sigal, Kecamatan Uluan, karena peserta merupakan generasi bangsa yang akan datang dan sudah sepantasnya memiliki kemampuan matematika yang baik sehingga mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat global melalui penguasaan matematika yang lebih baik dan dengan terlebih dahulu tertarik dan senang belajar matematika. Yang kedua, program pengabdian masyarakat ini dapat membantu siswa dalam memahami materi matematika yang sulit dan menumbuhkan kesadaran bagi siswa bahwa matematika itu menyenangkan. Yang ketiga, peserta SD Negeri 17368 Sigaul merupakan anak-anak bangsa yang sesuai agar dapat melakukan pengembangan dalam pembelajaran sehingga media pembelajaran dari barang bekas dapat dilestarikan. Lanjut ke luaran yang diharapkan dari program Nah, pengabdian. kembali kita sini dulu. Tunggu, kita kembali dulu ke atas. Nah, ini judulnya kan kondisi kalayak sasaran. Ya, jadi yang kita bicarakan ini sasaran kita siapa? Di SD Negeri Pertama 173. SD-nya kan, Iya, Pak. yang kedua ya muridnya, ya. Ya. Jadi bisa dibicarakan di sini murid kelas 1, kelas 2 atau kelas berapa dan kondisinya gimana, ya. Nah, tentunya kondisi yang kita bicarakan berhubungan dengan pembelajaran matematika tadi, ya. Jadi kalau di sini Marta, lihat Marta menulis apa nih? 1, peserta merupakan generasi bangsa ini, ya. Ini bukan kondisi kan, tapi Iya, ini Pak. merupakan harapan kita, kan harapan nih, ya. Yang kedua coba, apa kondisi kalayak sasaran isinya? Bukan ya. Bukan, Jadi Pak. mungkin ini guna ya, guna Ya, Pak. dari kegiatan ini. Kegiatan. Oke. Terus yang ketiga coba lihat itu, ya. Yang sesuai agar dapat melakukan. Ini juga tujuannya kan. Ya, Jadi Pak. bukan kondisi kalayak sasaran, ya. Nah, jadi kondisi kalayak sasaran ini bicarakanlah tentang SD negeri ini, tentang kondisi apa? Mungkin kondisi pembelajarannya boleh atau kondisi anak-anaknya, ya. Kenapa anak-anak itu sulit untuk apa? Belajar Mengerti matematika. pelajaran matematika. Nah, itu yang kita bicarakan di sini. Baik, Pak. Paham, Marta? Paham, Pak. Bisa paham ya? Oke. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Baik, lanjut. Luaran yang diharapkan dari program pengabdian masyarakat berupa pengembangan media pembelajaran dari barang bekas sebagai sumber belajar di SD Negeri 17681 Sigaul diharapkan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan media pembelajaran dari barang bekas agar tidak musnah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan matematika siswa dengan program pengembangan media pembelajaran dari barang bekas. Yang ketiga, dapat membantu guru-guru di SD Negeri 17368 Sigaul dalam mengajari materi matematika yang sulit dipahami siswa. Yang keempat, publikasi jurnal terakreditasi. Oke, ya, luaran kita cek aja sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini gambaran. Lalu oke. Luarannya dulu ya.
Ntar Bapak lihat dulu luarannya apa. Ya. Oke, jadi luaran di sini yang didinginkan pertama adalah pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan siswa, kemudian juga pemberdayaan guru-gurunya ya. Bapak kira 2 dan 3 ini sudah oke. Tapi yang luaran 1 ini benar nggak nih melestarikan? Marta membuat baru nggak? Tidak, Pak. Nah, media pembelajarannya dibuat sendiri nggak? Iya, Pak. Nah, kan dibuat kan? Berarti kita bukan melestarikan, ya. Tapi mungkin luaran kita adalah beberapa macam media pembelajaran dari barang bekas, ya, yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk pembelajaran matematika, ya. Nah, kalau bisa kuncinya di sini, ya. Ada berapa media yang mau dibuat? Ada beberapa, sepertinya 4 ya. Nah, ya, kalau bisa dituliskan, ya. Jadi luarannya pertama 4 media pembelajaran dari barang bekas. Nah, itu luarannya. Jadi hasilnya apa? Ya, Baik, Pak. oke. Nah, oke. Oke. Ya, publikasi oke. Ini kan juga disyaratkan ada video nggak? Eh, Sepertinya tidak, Ya, Pak. ya. Ada Tapi videonya. Ada video sama sosial media kayaknya. sosial media Oh, ada, iya. Pak. Tapi video itu dibuat kemarin kalau sudah ke sekolahnya, baru pun dibuat video ke sosial media. Bukan video itu sebagai luarannya. Oh, Nanti iya. kan Marta buat videonya, lalu diupload di YouTube. Nah, salah satunya gitu. Oh, iya, Pak. Nah, itu jadikanlah luaran ya. Jadi bisa luaran wajib maupun luaran tambahannya. Ya. Nah, nanti Marta baca lagi buku panduannya tentang luaran apa dari setiap program ini. Baik, Pak. Ya. Nah, lihat buku pedomannya. Oke? Baik, terima Oke. kasih. Saya lanjut. Oke, lanjut. Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan masuk ke manfaat kegiatan. Pengembangan media pembelajaran dari barang bekas sebagai sumber belajar di SD Negeri 17361 Sigau memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Membantu pihak SD Negeri 17361 Sigau dalam menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, membantu siswa untuk tertarik terhadap matematika sehingga dapat menumbuhkan kemampuan matematikanya. Ketiga, meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang matematika. Oke, oke. Bisa diterima. 16 oke. Bisa diterima. Ya. Oke, Baik, terima silakan kasih. lanjut ya. Masuk ke bab kedua, gambaran umum masyarakat sasaran. Yang pertama, kondisi masyarakat sasaran. SD Negeri 17361 Sigau, Kecamatan Uluan, terletak di pedalaman Kampung Sigau, pinggir Danau Toba yang memiliki waktu tempuh dari Medan 7 jam berkendara. Dari kota Persea sekitar 12 km dengan waktu 40 menit jika memilih berkendara. Kondisi ruangan SD Negeri 17361 Sigau, Kecamatan Uluan, masih sangat jauh dari kata sempurna. Bangunan sekolah terdiri dari 8 ruangan dan 2 kamar mandi.
SD Negeri 173681 Sigaul Kecamatan Uluan memiliki 40% presentasi guru PNS, 20% presentasi guru sertifikasi, dan 20% presentasi guru kualifikasi. SD Negeri 173681 Sigaul Kecamatan Uluan juga memiliki 5 orang guru, yaitu 3 orang guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS dan 1 orang guru berstatus honor, di mana guru honor ini adalah guru yang belum sertifikasi. Fasilitas belajar di SD Negeri 173681 Sigaul memiliki kurang memadai, seperti buku di perpustakaan masih kurang lengkap, sehingga siswa saling berbagi buku dan mengakibatkan sulit untuk belajar dan menghargai tugas-tugas sekolah. Oke ya, langsung Bapak komen ya. Yang pertama yang kurang ini, jadi jaraknya tuh, jarak. Ini kan kita di SD Negeri Sigaul Kecamatan. Apa? Mestinya Sigaul. Di desa apa ini? Desa Sigaul. Desa Sigaul. Ya, Di desa, kecamatan, kabupaten, lalu apa namanya? Kabupaten, provinsi ya. Lalu jaraknya berapa? Jangan 7 jam berkendara ini, ya. Tapi yang kita minta di pengabdian ini jaraknya tidak boleh lebih dari 200 km ya dari kampusnya. Oke. Nah, itu yang diperbaiki ya. baik Pak. Yang kedua kondisinya. Nah, di sini ditulis gurunya oke, tapi siswanya nggak ada ya. Tidak ada Pak. Berapa jumlah siswanya? Nggak ada kan? Iya Pak. Nah, kemudian yang berhubungan dengan tadi, dengan matematika kan? Pembelajaran matematikanya kelas berapa saja? Ini kelas 1, kelas 2 Pak. Yang targetnya kelas 1, kelas 2. Iya Pak. Nah, sampaikan juga di sini ya. Misalnya kelas 1 itu berapa kelas, yang 2 itu berapa kelas. Ya, sehingga nanti kita bisa menetapkan mitra kita itu berapa banyak. Ya, apakah 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. Ya, gitu ya Marta ya. Iya Pak. Nah, berarti di kondisi masyarakatnya apa yang kurang? Tidak terukur ya? Iya Pak. Tidak terukur ya. Jadi bisa terukur ya. Jarak tempat, jumlah kelas, jumlah mahasiswa ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Lanjut ke permasalahan khalayak sasaran. Kualitas guru yang kurang dalam teknologi cukup memprihatinkan juga menjadi dasar kegiatan PKMPM ini. Guru masih belum menerapkan pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif. Guru hanya menggunakan model ceramah dan latihan karena guru tidak jarang mengajak kedua kelas sekalian pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran juga sangat rendah, di mana guru masih belum menggunakan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami pelajaran matematika. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa siswa di SD Negeri 173681 Kecamatan Uluan beranggapan bahwa belajar matematika yaitu sulit dan tidak menyenangkan. Siswa malas mengerjakan soal dan tidak tertarik untuk belajar matematika. Hal ini dapat disayangkan mengingat siswa SD Negeri 173681 Kecamatan Uluan adalah saat ini dunia pendidikan di Indonesia sangat berupaya meningkatkan kualitas siswa agar dapat bersaing di kehidupan global saat ini. Ini merupakan gambar bangunan permanen SD Negeri 173681 Sigaul. Nah, mestinya gambar ini ditampilkan di atas ya. Oh, baik, Pak. Ya, di kondisi di atas tadi ya. Oke, untuk bagian ini komen Bapak, oke, permasalahannya oke ya. Tapi coba hubungkan dengan sebentar. Tadi lagi ke atas. Nah, lihat lagi tidak tertarik untuk belajar matematika ya. Oke ya. Ini Bapak kira udah oke, tapi yang
kedua, coba tampilkan permasalahannya berhubungan dengan apa? Dengan media pembelajaran ya. Baik, Pak. Oke, di sini nggak ada ya. Jadi barangkali kita bisa mensitir ya. Suksesnya pembelajaran matematika itu didukung apa? Ya, ditentukan oleh apa? Lalu di SD ini udah diterapkan itu belum? Nah, kalau bisa gitu ya. Jadi bandingkan cara sukses pembelajaran matematika dengan penerapan yang dilakukan oleh di sekolah ini ya. Kemudian yang kedua ya, kalau membaca tulisan Marta ini struktur kalimatnya atau struktur alinianya kurang bagus ya. Pertama spoknya dulu, lihat spoknya ya. Nah, spoknya kan nyambung-nyambung aja nih ya. Jadi tidak jelas ya, tidak tegas spoknya ya. Yang kedua, kadang satu kalimat itu terlalu panjang ya. Dan satu kalimat tidak satu ide. Nah, itu masalahnya. Nah, juga coba lihat nih peletakan titiknya ya. Terlalu jauh ya. Ya, Pak. Kualitas guru yang kurang dalam teknologi cukup memperhatikan juga menjadi dasar kegiatan PKM ini. Nah, titiknya jauh sekali ya. Tapi kalimatnya juga tidak spok ini ya. Tidak spok. Tahu spok ya Marta ya? Iya, Pak. Subjek, predikat, objek, dan jadi barangkali ini apa ya struktur ya, struktur kalimat maupun struktur apa namanya tuh struktur alinianya kurang bagus ya. Nah, itu harus diperbaiki. Oke, oke silakan lanjut. Oke. Baik, Pak. Saya lanjut. Bab 3 metode pelaksanaan. Dalam PKMPM yang dilakukan akan menerapkan dua metode, yaitu metode presentasi dan metode praktik. Pada metode presentasi akan memperkenalkan beberapa barang-barang bekas yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Memberikan gambaran umum barang bekas dengan kemanfaatannya, kesesuaian dengan materi matematika dan kegunaannya bagi siswa dalam belajar matematika, sehingga siswa tertarik untuk belajar menggunakan barang bekas. Metode praktik dilakukan oleh siswa dengan mempraktikkan langsung pembuatan bangun ruang, bangun datar, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan program PKMPM ini. Nah, oh ya sebentar, tunggu dulu. Nanti Marta kan mau menerapkan ini penggunaan barang bekas ya. Iya, Pak. Oke. Nah, itu di bab sebelumnya disampaikan itu ya. Misalnya hasil penelitian atau hasil penerapan media pembelajaran barang bekas itu berhasil meningkatkan pembelajaran matematika ya. Coba cari itu artikelnya ya. Nah, itu dituliskan di permasalahan tadi ya sebagai satu solusi. Baik, Pak. Ya. Nah, oke. Baik, sudah bisa saya lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Masuk ke persiapan. Tahap persiapan sebagai tahap awal sebelum pelaksanaan program pengabdian. Dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu satu, koordinasi internal atau perizinan dilakukan oleh kelompok pengabdian untuk merencanakan pelaksanaan secara konseptual, operasional, serta job description masing-masing anggota. Karena jumlah siswa yang sedikit, maka kelompok siswa dibentuk berdasarkan kelasnya. Bagian B, pembuatan instrumen pelaksanaan program barang bekas seperti lembar absensi, lembar kerja, persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, dan lain-lain. Yang bagian C, pembuatan worksheet untuk siswa. Oke, barangkali di persiapan yang pertama kita siapkan utamanya target kita dulu ya.
Di sini targetnya siapa? Marta, target kita siapa? Kelas 3 dan kelas 4-nya, Pak. Nah, bisa disampaikan di sini ya. Jadi mungkin persiapan ini kita perencanaan di dalam dulu ya, internal dulu ya. Kemudian yang kedua kita ini menetapkan target kita ya. Target kita misalnya sekolah ini berapa kelas, berapa orang siswanya ya. Itu target. Oke. Ini barang bekasnya udah dibuat dulu apa dibuat bersama siswa? Ini dibuat Video bersama siswa, Pak, pembelajarannya. tapi sudah ada yang sudah dipersiapkan juga begitu. Nah, gitu ya. Oke, boleh ya. Nah, jadi ditambahkan dulu ya. Jadi mungkin pembuatan prototipe media pembelajaran. Nah, mungkin dimasukkan juga di persiapan ini. Ya. Oke, Oke, Pak. silakan lanjut ya. Baik, saya akan melanjutkan masuk ke pelaksanaan. Ya, Dalam oke. pelaksanaan kelas matematika yang menyenangkan di SD Negeri 17368 Segala Kecamatan Uluan direncanakan terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, penyajian materi dalam bentuk metode praktik. Materi yang disajikan terkait dengan pengenalan dan penggunaan barang bekas yang telah disiapkan tim pengabdi agar siswa tertarik dan termotivasi mengikuti program. Yang bagian kedua, praktik. Pada kegiatan praktik ini, siswa diminta untuk mengaplikasi barang bekas. Tim pengabdi mendampingi, memandu, dan mengarahkan siswa dalam melakukan kegiatan pengaplikasian barang bekas dan memberikan solusi apabila timbul masalah dalam praktik. Yang bagian ketiga, penyajian materi secara teori. Penyajian materi yang dimaksud adalah setelah siswa melaksanakan metode praktik yang telah dipersiapkan, maka pengabdi memberikan penjelasan atau pertanyaan terkait dengan hubungan antara materi matematika dengan pengaplikasian yang dilakukan. Yang bagian keempat, evaluasi. Pada pertengahan dan akhir program diberikan soal matematika terkait dengan pengaplikasian barang bekas yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu perlombaan. Setelah dilakukan evaluasi di akhir program, maka kegiatan yang terakhir adalah perlombaan. Pada kegiatan ini akan dibentuk beberapa tim yang terdiri dan siswa dengan asal kelas yang berbeda. Kemudian tim ini akan diperlombakan anak melakukan beberapa permainan matematika. Tim yang menang akan diberikan hadiah yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Berikut adalah alur pelaksanaan di SD 17361 Kecamatan Ulun. Yang pertama, perizinan dari SD Negeri 17361 Segala, pendataan kontrak kegiatan modul. Selanjutnya itu penyajian materi dengan presentasi. Lalu siswa ikut membuat media pembelajaran, penyajian materi secara teori, evaluasi, dan yang terakhir perlombaan. Ini Pak. Oke ya, jadi kalau membaca pelaksanaan ini ya, Bapak masih bertanya-tanya ini. Sebenarnya apa yang akan dilakukan ya? Oke, pertama Marta harus menetapkan dulu pembelajaran matematika tentang apa yang akan diajarkan di sini. Kan ada materinya kan? Ada Pak, Materinya materinya seperti materi apa contohnya. perkalian atau berapa ya. Iya Pak. Nah, barangkali itu yang perlu kita jelaskan ya, apa yang dulu yang mau dilakukan ya. Sebagai contoh, pertama kita tetapkan dulu materinya apa ya. Di sini materinya apa. Oke. Oh, materi mungkin sebelumnya ya.
Mungkin di persiapan tuh materinya apa saja? Materinya itu pecahan, Pak. Contohnya salah Hah? satunya. Nah, ya pecahan apa ya? Coba apa bagian dari matematika itu yang akan disampaikan ya? Itu ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, siswa diminta nggak membuat bahan pembelajaran ini? Iya, Pak. Nggak. Siswa membuat Iya, juga. iya, Pak. Siswa membuat juga. Nah, siswa membuat juga. Berarti apa tuh yang mau disampaikan? Ya, Hmm, berarti diawali dengan apa? Siswa kan minta aplikasi. Nah, barangkali kita awali dulu dengan ini kan, dengan apa? Eh, apa namanya ya? Pembelajaran teori dulu kan, ya. Jadi iya, Pak. teori kita ajarkan materi-materinya apa, lalu bagaimana cara eh, media pembelajaran apa yang bisa digunakan. Yang ketiga, bagaimana cara membuat media Belajar. pembelajaran ini. Kan itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diminta nggak siswa untuk mempraktekkan menggunakan. Diminta, Pak. Nah, itu ya. Nah, mereka menggunakan untuk media pembelajaran ini untuk pembelajaran apa? Pecahan atau apa dan sebagainya. Kan itu kan. Iya, Pak. Nah, kalau bisa ada bagian berapa bagian dari apa namanya itu? Dari pembelajaran matematika itu. Sebagai contoh dalam satu semester kan ada 16 kali pertemuan itu. Nah, matematikanya apa saja. Nah, kalian terlibat dalam beberapa materi ya. Oke. Jadi yang Ya, Pak. kedua eh, belajar praktek ya, praktek. Kemudian yang ketiga si siswa itu mempraktekkan penggunaan media pembelajaran ya. Nah, di sini disebutkan ya di mana ya berapa kali, siapa yang mengajarkan, lalu target kita siapa, lalu luarannya apa ya. Nah, itu sebenarnya yang disampaikan ya. Lalu yang Ya, Pak. keempat, baru kita ke pendampingan kan. Didampingi nggak? Dampingi, Pak. Nah, didampingi ya. Ya, berapa lama ya. Nah, gitu loh. Oke. Lalu baru kita melakukan apa? Evaluasi ya. Jadi evaluasi ya. Jadi evaluasi pada pertengahan dan akhir program ya. Nah, bagaimana cara evaluasinya ya? Pertama yang dievaluasi itu kan ada evaluasi proses ya, artinya kegiatan ini udah berlangsung baik belum sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua ada evaluasi terhadap keberhasilannya ya, contohnya keberhasilan dari menanggulangi masalah tadi ya, misalnya kita cek apa keterampilan siswanya di bidang matematika, pengertian dan sebagainya. Nah, itu yang Bapak maksud ya. Jadi harus ada nih berapa kali, siapa, lalu bagaimana cara mengevaluasinya ya. Nah, lalu tiba-tiba ada perlombaan. Untuk apa ini perlombaan ini? Ya. Oke. Nah, apa gunanya perlombaan ini? Apa hubungannya dengan materinya tadi ya, pelaksanaannya ya. Nah, kira-kira itu yang harus ya. Lalu gurunya jadi apa di sini? Ya, Pak. Gurunya berperan nggak? Tidak, Pak. Oh, tidak. Padahal tadi di latar belakang ada hubungan dengan guru kan? Iya, Pak. Oh, kenapa gurunya tidak dilibatkan?
Ya, jadi sebetulnya transfer kita ya. Jadi transfer untuk keberlanjutan. Nah, itu sebenarnya. Oke. Iya, Pak. Nah, lanjut ya. Oke ya, gitu ya. Nah, jadi silakan lanjut ya. Baik, saya lanjutkan masuk ke evaluasi. Evaluasi kegiatan pengembangan media pembelajaran dari barang bekas ini dilakukan dalam beberapa cara, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan tes atau soal matematika berkait dengan materi yang telah dipelajari dengan media pembelajaran dari barang bekas sebagai sumber belajar. Oke, sebentar dulu. Nah, kalau kita melihat di apa? Di proposal ya. Di proposal baseline. Tahu baseline nggak? Jadi di metode itu kita kan harus menetapkan ini baseline-nya ya, terutama untuk evaluasi ya. Oke. Contohnya apa? Contohnya nilai matematika siswa sebelum kita melaksanakan kegiatan berapa ya. Nah, itu kita anggap baseline. Lalu nanti setelah kegiatan nilainya meningkat jadi berapa ya. Nah, itu loh ya baseline ya. Kemudian untuk mengukur evaluasi tadi ya. Jadi evaluasi itu diukur dari apa? Ya. Evaluasinya bagaimana ngukurnya? Di sini ada nggak ngukurnya? Kira-kira Marta kena Ada, tahu Pak. nggak? Nah, misalnya ya dari soal yang kita ajukan ya, kita teskan ke siswa ya. Nah, kalau program kita berhasil, ya mestinya minimal siswa itu dapat nilai 80 kan. Ya. Jadi kriterianya ya, kriterianya diberi di sini ya. Jadi kegiatan kita berhasil kalau berapa persen siswa itu berhasil lulus dengan nilai matematika sekian. Itu contoh aja. Ya. Nah, ini yang diminta di proposal ya. Jadi ada apa? Rancangan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kegiatan ya. Lalu yang keenam itu ada menuliskan peran atau kontribusi dari pihak-pihak ya yang membantu kegiatan pengabdian yang diusulkan. Ya, nah di sini nggak ada ya. Jadi peran di sini peran gurunya, peran muridnya ya, dan terakhir nanti peran dari masing-masing anggota kelompok. Ya itu yang nggak ada di sini. Ngerti tuh Marta? Iya, Pak. Oke, silakan lanjut ya. Baik, kita masuk ke biaya dan jadwal kegiatan. Ini saya bacakan, Pak. Oh, besok-besok aja. Sebenarnya ini untuk Yelita nih ya. Taruh aja. Pak minta tanda tangan yang tadi udah diterima belum? Belum dicek. Belum Bapak cek. Oh iya, aku minta tanda tangan duluan kalau enggak itu nanti. Ini yang lunas kemarin. Masuk Oke, ke biaya dan sekarang jadwal biaya kegiatan. dan jadwal. Silakan. Iya, Pak. Ini saya bacakan, Pak. Atau Ya, langsung silakan. aja. Ya, langsung bacakan boleh. Baik. Anggaran biaya, rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun sesuai format di bawah. Tabel 41.1 anggaran biaya
jenis pengeluaran yang pertama yaitu bahan habis pakai. Contoh ATK itu kertas, lem, gunting, tinta, penggaris, pensil, sedotan, kardus, tutup botol, sumpit, maksimal 60% dari jumlah dana yang disukai tinggi 252.000. Sewa dan jasa. Sewa dan jasa, sewa atau jasa alat, jasa sewa printer, sewa tempat tinggal, maksimal 15% dan dari jumlah dana yang diusulkan. Belmawa itu 2 juta, perguruan tinggi 1 juta. Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan. Belmawa 600.000, perguruan tinggi 300.000. Lain-lain, contoh biaya makan, bayar akses internet, dan lain-lain, maksimal 15% dari dana yang diusulkan. Belmawa itu 1.200.000, perguruan tinggi itu 400.000. Jadi jumlah rekap sumber dananya itu dari Belmawa 4.600.000, perguruan tinggi 1.952.000, jumlahnya itu menjadi 6.552.000. Oke, ini dana yang bisa digunakan. Pertama, bahan habis pakai ya. Jadi bahan habis pakai, ATK, kertas, bahan lain misalnya untuk membuat, itu maksimum 60% ya. Nah, coba Marta cek berapa dananya tadi? Untuk bahan habis pakai berapa? 800 tambah 252. Jadi 1.052.000. itu ya. Jadi dia mestinya ini di bawah 600 ya. Tapi ini terlalu kecil jadinya. Ya. Jadi di sini ya 60% dari dana yang bisa itu dari Belmawa ya. Jadi kalau bisa dari Belmawa itu dananya 6 juta ya. Nah, perguruan tinggi bisa ada, bisa tidak. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Jadi kalau ini kayaknya dananya terlalu kecil ini. Ya, terlalu kecil. Karena di pelaksanaan itu Marta tidak menjelaskan berapa kalinya itu loh. Ya. Nah, coba nanti hitung-hitung lagi ya. Jadi berapa kali ke sana ya. Berapa kali ya. Lalu siapa yang terlibat? Nanti kan itu kan membutuhkan baik dana transportasi, dana konsumsi ya, atau boleh juga dana penginapan ya, akomodasi. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Ya, ngerti itu ya. Ini ada sewa ya, tempat Ya, tinggal Pak. ya. Jadi total dari si Belmawa dari Belmawa ini Pak 6 juta ya Pak. Minimal 6 juta ya. Minimal 6 juta memang yang kami buat di sini Iya. 4.600.000. Oh, Iya. baik Pak. Oke. Kalau perguruan tinggi boleh ada, boleh tidak ya. Tapi ini bisa masukkan aja perguruan tinggi misalnya in-kind. Sebagai contoh, nah, perguruan tinggi bisa menyiapkan lab ya, atau bisa meminjamkan kendaraan. Nah, kendaraan itu kita nilai ya, seperti kita nyewa motor kan. Nah, itu masuknya in kind ya. Nanti Baik, mitra gitu ya, Marta gitu ya. Itu ya namanya Pak. in. Nah, lihat lagi ya dananya. Oke. Di sini jadwal kegiatannya itu selama 1 bulan, selama 5 bulan ya. Selama 1 bulan. Minggu pertama ada persiapan. Ya. Yang pertama persiapan minggu pertama, minggu kedua itu penanggung jawab ketua, anggota, dan pendamping. Pelaksanaan itu pada minggu ketiga, ketua, anggota, dan pendamping. Evaluasi itu pada minggu keempat, ketua, anggota, dan pendamping. Dan penyusunan laporan itu pada minggu kelima, ketua, anggota, dan pendamping.
Oke, oke ya. Iyalah, iyalah. Nah, kegiatan Marta cuma 5 bulan ya? Iya, Pak. Ya. Ini mestinya 8 bulan ya. Oh, 8 bulan ya, Pak? Mm-mm. Oke ya. Nah, kalau bisa dirincikan ya tiap kegiatan itu mulai dari apa? eh, Persiapannya apa saja ya, pelaksanaannya apa saja ya. Nah, kalau sini evaluasi lihat ini kan sekali aja kan. Iya, Pak. Nah, ini sekali aja evaluasinya ya. Jadi mestinya evaluasi 2-3 kali kan. Iya, di Nah, itu akhir ya. dan di pertengahan. Nah, lebih ditambahkan lagi bulannya ya. Baik, Pak. Oke, lanjut ya. Oke ya. Ini jadwal Masuk ke kegiatan daftar Bapak nilai pustaka. kurang rinci ya. Ya, Pak? Kurang rinci tadi ya. Kurang Oh, iya, rinci baik, Pak. ya pelaksanaan. Masuk ke daftar Nggak ada pustaka. seminarnya ya. Tadi kan ada lomba apa segala itu kan. Kok tidak Iya, masuk Pak. ya. Oke. Ini daftar pustaka Marta semester berapa ya? saat ini semester 3, Pak. Jadi kebetulan memang Oh, baru proposal semester yang kami 3. buat ini hanya 2 hari, Pak. Jadi memang masih Oke, berarti nilai. pembimbing ini ya. Jadi pembimbing kita minta bantuannya ya untuk mahasiswa bagaimana cara menyetir pustaka, kemudian bagaimana menulis daftar pustakanya ya. Nah, coba ikuti ya penulisan pustaka yang benar. Berikut ini sebenarnya butuh lagi nih beberapa pustaka ya, terutama yang berhubungan dengan apa tadi, penggunaan media pembelajaran dari Pembelajarannya, Pak. ya. Jadi perlu berapa dan itu kalau bisa disampaikan baik di latar belakang maupun di solusi ya, di solusi permasalahan. Oke, saya kira itu ya, Marta ya. Iya, baik, Pak. Jadi pustaka juga oke ya. Permasalahan ya, Ya, Pak. pelaksanaan ya. Jadi belum rinci ya. Kemudian juga jadwal ya. Iya, Pak. Jadwal juga belum rinci ya. Belum rinci ya. Pendanaan ya. Oke. Dananya kurang. Iya, Pak. Pendanaan. Jadi contohnya gini, nanti kan jarak ini jauh ya. Iya, Pak. Yang dekat tuh jauh. Nanti berapa kali? Apa mau nginap di sana? Tuh, jadi berapa kali tuh bolak-balik Medan ke sana, ya? Jadi hitung transportasi dari Medan ke Sigaul, lalu transport lokal untuk Sigaul sendiri, ya. Nah itu yang salah satunya yang harus dihitung tadi. Oke. Oke Marta, oke ya. Anyway, proposalnya bagus ya, nah, tapi harus diperbaiki. Baik, Pak. Ya. Untuk lampiran ikut dibacakan, Pak. Lampiran nggak mungkin sesuaikan aja, itu tidak sulit ya. Baik, Pak. Lampiran, oke. Ya. Tadi Bapak di awal udah bilang ya, salah satu kelemahannya apa? Karena pelaksana dan anggotanya dari prodi yang sama.
Ini secara rincinya, Pak. Mungkin Apa tuh? kekurangan Oke, kami ya. tadi tidak sesuai dengan template yang seharusnya. Iya. Secara rinci ada juga kami Nih, kayak sediakan. cara ini lihat nih ya, 50.000 nggak usah pakai rupiahnya. Jadi rupiah itu dibuat di harga satuan. Nah, dalam kurung rupiah. Total. Nah, rupiah. Ya. Nah, di sini justifikasinya belum ada ya. Alat tulis ini untuk apa? Oh, harus di Lihat kegiatannya apa. Jadi, misalnya alat tulis ini untuk apa? Pembuatan laporan, untuk apa? Untuk pembelajaran, untuk apa? Nah, itu maksudnya justifikasi itu. Ya. Oke, Mata ya. Nah, di sini justifikasinya nggak ada. Iya, Pak. Ini kamu anggotanya berapa orang? 3 orang, Pak, 3 anggotanya. orang. Ketua 1 kan? Iya, Pak. Mestinya 4 orang tuh. Ini kenapa cuma survei 1 orang? Benar. Bagaimana, Pak? Surveinya 1 orang. Yang survei 1 orang aja. Iya, cuman survei doang, Pak. Oh, ya kan? Jadi transportasi 14 kali 2 orang. Benar ya? Iya, Hah? 14 kali 2 orang. Berarti berapa nih? 28. 300.000 sekali jalan. Iya, Pak. Loh, nah itu 14 kali 2 kali 3.000 berarti 300 berapa? Kok 600.000? Di sini, Pak, maksudnya itu langsung 2 minggu, Pak, begitu. Jadi 14 Oh, pertemuan, 2 kali perjalanan. perjalannya 2 kali apa 14 kali? 2 kali, Pak. Jadi 2 minggu di sana langsung dan 2 kali perjalanan pulang balik begitu, Pak. Mungkin ada kesalahan. Nah, itu kan. Jadi kalau di sini ya orangnya, jadi artinya 14 kali perjalanan ya. Jadi transportasi untuk 14 kali perjalanan untuk 2 orang. Pulang pergi 300. Iya, Pak. Untuk Pulang 1 pergi orang 150 1 orang, Pak. sekali jalan 150. Iya, Pak. Padahal kamu anggotanya 4 kan? Iya, Pak, tapi 2 orang yang pergi. Oh, yang lainnya enggak. 2 orang lagi untuk menyiapkan laporannya, Pak. Nah kan? Nah, coba cek lagi nih ya. Lu kapan evaluasinya kapan? Itu di akhirnya, Pak. Jadi di sini kami membuat 2 minggu langsung, Pak. Kayak izin dari kampus itu 2 minggu. Jadi melakukannya langsung 2 minggu. Nggak pulang kampus begitu, Pak. Waduh. Nah, ada satu lagi nih ya. Kegiatan kalian ini dikonversi enggak untuk MBKM? Enggak. Biasa dikonversi, Pak. Dikonversi, Nah, Pak. dikonversi kan. Jadi ini bisa menjadi misalnya pengganti magang ya. Iya. Atau pengganti KKN. Nah, gitu loh konversi. Jadi waktunya jangan hanya 2 minggu ini ya. Kalau bisa 1 semester. Ya, Baik, Pak. ya coba Marta diskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya, lalu pergi ke jurusan atau prodi. Nah, bisa nggak kegiatan Marta ini menjadi apa? Kurikulum MBKM ya, yang nanti SKS-nya berapa ya. Nah, barangkali dengan menangnya Martelita ini nanti ini bisa sebagai pengganti KKN atau pengganti
kegiatan magang atau beberapa mata kuliah lain. Ya. Nah, makanya pastikan betul berapa lama kegiatan ini akan dilakukan. Ya. Jadi kalau hanya 2 minggu, ini tidak cukup. Ya, 2 minggu tidak cukup. Ya, karena untuk satu SKS ya, satu SKS dari apa? Dari rekognisi itu butuh 16 kali 3 jam. Ya, nah coba hitung nih, ya. Cukup nggak kegiatannya? Oke ya, Marta ya. Baik, Pak. Oke, lanjut ke atas. Ya, silakan. Oke, uraian tugas sudah ya. Observasi, kesepakatan. Oke, tadi terus. Ke atas, terus. Oke, ya. Mata ini ketua ya. Oke. Iya, Pak. Makanya itu potong kecil-kecil supaya bisa ikut telan langsung, Bu. Terus, oke. Terus, lanjut atas. Cukup nggak perannya itu dengan kegiatan yang dilakukan? Itu komen Pak. Ya. Jadi pastikan betul ya. Tadi yang mengajar siapa nih? Yang ngajar itu saya dan Reseli, Pak. Nggak ada ya. Di sini ada. Ini ada Saya di tidak. atas. Nah, jadi kelihatan tuh ya. Yang mengevaluasi siapa? Kan? Yang evaluasi siapa? Saya, Pak. Ini melakukan observasi ke sekolah. Hah? Nah, jadi cek kegiatanmu itu apa ya? Nah, masukkan ke tugas ini ya. Seperti yang mengajar siapa, yang evaluasi siapa, yang berarti koordinasi ini sudah ya, kepala sekolah semua. Ya, gitu ya, Marta. Jadi cek lagi daftar kegiatannya, lalu masukkan ke sini. Yang membuat laporan siapa? Membuat laporan ini, Pak. Ini membuat laporan Ada. ada Caroline dan Kristiani, Pak. Mengelola data. Ada. Mana dia? Nggak ada kan? Oh, berarti harus ada membuat. Oh, hanya Oh, mengolah data, Pak. iya. Ya. Jadi sampai laporan kan. Yang buat video siapa? Nggak ada. Oh, berarti harus dicantumkan juga ya, Pak. Ya cantumkan itu ya. Jadi semua kegiatan itu apa aja. Nah, kalau bisa dibagi. Oke. Nah, makanya Baik. kalau saran Bapak mungkin bisa melibatkan teman dari apa? Dari eh, TI atau komunikasi dalam kegiatannya. Ya. Jadi jangan orang matematika semua. Baik. Oke ya. Oke, ya sih. Oke, silakan ya. Lampiran surat pernyataan kesediaan dari mitra. Oke, ya. Oke, oke. Lampiran surat pernyataan ketua pelaksana.
Ya udah Matra, sudah udah. Oke Bu, silakan Bu Sinta, kita lanjut ya. Oke, sudah cukup ya Pak untuk Marta ya Pak. Ya. Sudah cukup Pak untuk Marta. Baik, Ya Mata ya, udah ya Mata. silakan di close share screen-nya Marta. Baik, baik, Pak. Jadi kalau tadi sudah banyak sekali catatan yang diberikan Bapak ya Marta. Jadi segera diperbaiki. Kira-kira kapan akan bisa ditampilkan perbaikannya Marta? Eh, kesulitannya Bu, kayak anggotanya kan Bu, katanya nggak boleh satu stambuk semuanya. Mm-mm. Apa bisa nanti diperbaiki ulang tetapi dengan anggota yang sama? Terus tadi ada juga mitranya kejauhan, mencari mitra lagi Bu. Terus banyak lagi kesalahan-kesalahan penulisan dan sepertinya lebih banyak Kalau waktu ini Bu. mitranya berapa jaraknya Pak Marta? Berapa Eh, kilometer tadi Marta? Tadi ada Marta tampilkan map-nya. Itu berapa kilometer itu di map itu? bentar ya Bu, saya Yang lihat terakhir dulu. kan ada tadi map-nya Marta tampilkan. Jadi Berapa ada kilometer? mapnya ya. Sigaul itu daerah mana ya? Toba. Daerah Bali GPC ya Pak? Toba. Iya benar. Jadi 200 kilo ada tuh ya. Sepertinya ada 200 kilo ya Marta. Iya Pak. Iya Bu. Tepatnya berapa kilo? Dari Di map sini tadi. dibuka Di map itu kan ada muncul itu kilometernya. Berapa tadi? 211 kilometer. Oh, 200. Itu Ber- tidak terjawab 200. dekat. Iya. Karena tadi kan itu ada beberapa jalur Ibu lihat itu. Yang Iya 200 Bu, ada 2 jalur yang yang terjauhnya. dari 5 jam itu 229 kilometer, terus yang ini 211 kilometer. Baik. Lebih dari 200 kilo ya. Heeh. Iya Pak. Ya ini sebenarnya kejauhan ya. Tapi nggak apa-apa juga lah, masih dalam satu provinsi ya. Benar, benar Pak. Tadi Nanti ada dua pertanyaan ditambahkan Marta Pak. Tadi ada dua ya. pertanyaan Marta tadi Pak. Jika mau diperbaiki, apakah masih boleh anggotanya itu? Dan yang kedua, kalau jarak tadi sudah terjawab, kayaknya masih bisa karena masih satu provinsi Marta. Ya Kadang-kadang sebaiknya anggotanya diganti ya. anggotanya ya Pak ya, lintas ilmu ya Nah, Pak. diganti. Ya diganti. Kalau tempatnya oke, nggak apa-apa. Kan masih dalam provinsi ya. Iya. Oke. Oh jadi kalau kalau mencari anggota sepertinya nggak susah Marta karena di kampus kita banyak prodi juga kan? Iya. Tinggal nanti kalau mau mencari orang Pikom, tinggal ngomong ke orang Pikom. Kalau mencari itu sih cocoknya mungkin PGSD ya Pak ya, karena tadi ke SD. Nah, PGSD satu udah oke juga kan ya. Mm-mm. PGSD ada ya Bu ya? Ada kita Pak. Oke ya. Oke. Nah, PGSD banyak bertabur mahasiswanya Marta. Jadi Nah, itulah PGSD satu dari Pikom satu ya Pak. mungkin dua lah diganti. Jadi nilai pelaksana itu tinggi. Ya. Tapi kayaknya lebih relevan dari PGSD ya Pak. Iya, boleh PGSD. Tapi kalau dari kegiatannya merancang-rancang itu kan perlu rancangan komputer ya. Oke, baik. Baik. Ya, bolehlah dicari satu orang Pikom Marta. Mm-mm. Marta masih di sana. Jadi kalau tadi kan pertanyaan Iya. kita tentang anggota, sepertinya bisa segera diselesaikan. Kemudian untuk perbaikan-perbaikan yang disampaikan Bapak, kapan kira-kira mau ditampilkan lagi Marta? Eh, tidak bisa dipastikan Bu, tapi akan di secepatnya Bu. Nanti kalau kayaknya karena agak sibuk juga kan Bu. Harus ada Seminggu. komitmen. Oh Kapan? ya Bu. Ini Bu, sampai kapan Bu? Kita ini sesi 9, masih ada 11 hari lagi.
Baik Bu, berarti seminggu lah Bu saya minta. Oh, seminggu ya. Berarti tambah 7, 11 tambah 7, berarti nanti Marta tampil lagi di sesi 16. Oke, terima kasih Marta, tapi Baik Bu. langsung diberi applause ya kan Pak untuk Marta. Kita berikan tepuk tangan yang gemuruh ke si Marta. Ya, kita beri aplaus ke Marta ya. Iya, Marta Ulina ya. ya Marta Ulina Mani. Marta nanti proposalnya kirim di grup ya. Proposal yang tadi kirim di grup ya. Baik Pak. Nah, ini biar Bapak komen lebih lanjut. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya Marta. Baik, tadi si Sulis sudah izin karena ada kegiatan mendadak. Di antara yang ada di sini ada Christine, ada Pak Pandapotan, ada yang mau disampaikan Pak Pandapotan? Mungkin ada perbaikan dari yang sudah dikerjain Bapak? Adakah Bapak? Oke, sepertinya tidak di tempat. Ika? Oh, ada Pak. Bu Silakan. Sinta, Ya Pak. nah tadi aku membuka mikrofonnya itu susah. Oh, Belum ada. Tapi tadi aku monitor terus. oh ya, siap monitor ya Pak. Ya, siap. Oke, mahasiswa kalau ada yang mau tampil jangan malu-malu ya, karena Bapak masih ada waktu 11 hari lagi dengan kita, jadi masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan sambil-sambilan. Saya mau bertanya nih Pak, Ya, silakan Bu. Ya. jadi saya kan Pak mulai tahun 2022 sampai sekarang aktif di UMKM, walaupun sebenarnya saya pendidikan matematika Pak. Oke. Heeh. Boleh nggak Pak saya membuat pengabdian tentang misalnya pembinaan UMKM, padahal bukan itu keahlian eh, background pendidikan saya Pak. Seperti apa kalau begitu Pak? Nah, barangkali Ibu matematika juga ya? Iya, saya pendidikan matematika Pak. Matematika ya kan banyak gunanya Bu, terutama untuk hitung-hitungannya ya. Mm-mm, Misalnya untuk apa namanya bisnis plan atau untuk pengembangan usaha mm-mm. atau sistem apa pemasaran Digital. online ya, Ya. lain dan hubungkan dengan keuangannya, pembayaran keuangan ya. Bisa juga untuk perancangan pengembangan usahanya, bagaimana usahanya lebih besar ya. Nah, kan bisa dihitung secara matematik kan Bu. Relevankah itu Pak nanti dengan Relevan, rekam jejak saya? relevan ya. Ibu ambil aja satu bagian kecil dari bidang ilmu itu, nah, lalu berteman dengan teman lain ya. Nah, sebagai contoh kayak teknik apa namanya itu, teknik pendataan barang kan ada ya di UMKM, Nah, pelaporan itu loh. nah. Nah, kan itu diperlukan oleh UMKM ya. Nah, atau teknik pembayarannya gimana ya. Nah, kayak gitu aja kan berhubungan tuh dengan matematika. Nanti kalau melihat rekam jejak saya nggak ngaruh Pak, karena sebelumnya di penelitian dan jurnal saya belum ada itu Pak tentang UMKM. Ya, nggak ada jurnal Ibu, cantumkan aja beberapa jurnal ya tentang objek itu. Nah, kalau bisa dihubungkan dengan keahlian Ibu ya, meskipun bukan Ibu yang melakukannya. Apa lebih baik orang ekonomi ketuanya Pak? Oh, tidak juga. Tapi kalau ada anggota aja ekonomi Ibu aja. Oh, Ya, tidak mesti ya. Kalau pengabdian ini kan bisa lintas batas ya. Tidak mesti di bidang disiplinnya ya. Nah, tapi ada pendukungnya gitu loh Bu. Jadi pendukung itu ya anggota kita ya. jadi kemarin itu saya lihat di panduan kan anggota kita kan bisa praktisi Pak. Kebetulan karena sekarang aktif di UMKM, saya banyak relasi memang Pak praktisi UMKM. Ya boleh. Jadi Heeh. jadikan sebagai narasumber Bu. Oh, Nah, jadi praktisi itu sebagai narasumber ya. Nah, kecuali Ibu ini ke direct nanti
ya. Mereka. Reta itu kita harus bermitra tuh dengan praktisi ya, praktisi. Iya benar. Bisa sebagai mitra, bisa sebagai narasumbernya nanti. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak, ini sebenarnya kita tadi masuk karena tadi terlambat di linknya yang ketukar-ketukar. Di catatan saya tadi Ya, kita mulai 2:25. Apakah nanti di pelaporan harus tepat 2 jam Pak? 1 jam, Oh ternyata 1 jam. 1 jam. Oh berarti kalau begitu sekarang kita di 3:51 untuk pelaporan udah aman ya Pak? Sudah aman ya. Hmm. Baik Pak. Tinta, Iya Pak. nah, ada mau tanya ini ke Pak Henry. Oh silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tapi izin kamera sengaja nggak ku buka karena bisa tiba-tiba nanti putus Bu ya, Baik baik Pak Pak. Henry. Baik Pak. Baik. Ya, jadi gini Pak Henry, kan kemarin saya lihat Pak Berman itu kan mengajukan yang itu kemarin saya simak tentang sosialisasi daripada itu kayaknya software yang dipasang di laptop sehingga nanti bisa mengecek kesalahan-kesalahan itu Pak. Nah pertanyaanku berdasarkan analogi seperti kayak gitu, bisakah kalau saya itu nanti melakukan PKM hibah ini, tapi kalau yang kemarin tetap itu konsisten ku bikin yang Bapak sudah koreksi itu tetap untuk yang lainnya. Misalnya gini Pak, kita kan ada itu misalnya software untuk pembuatan pustaka pakai Mendeley, ya. Ya. Terus ngolah data itu kan ada pakai misalnya PLS misalnya, ya pakai PLS. Kalau dulu itu SPSS. Nah, tetapi pesertanya itu, mitranya itu, ini kan masih banyak juga Pak mahasiswa di Santo Thomas ini yang mereka tidak memahami atau belum pernah mendapatkan katakan pelatihan pembuatan Mendeley, pengolahan data pakai PLS. Bisa nggak kalau pesertanya itu dari mahasiswa Pak untuk yang hibah-hibah itu? Demikian Pendri. Oke, jawabannya boleh Pak. Silakan aja. Jadi mahasiswa itu kan Oh. juga kelompok masyarakat ya. Oh, Asal jelas saja pemberdayaan apa yang mau kita lakukan. oh. Ya. Jadi nanti yang dilakukan di situ itu disosialisasikan ke mereka. Terus itu berdana berapa itu, Pak? Berdana berapa Ini kira-kira? kayaknya bisa untuk ya 50 kayaknya Pak. Oh gitu, berdana 50 juta ya? PKM ini aja, PKM berbasis masyarakat ya. Iya, 50 juta. iya, iya. Nah, terus yang ada dalam bayanganku, berarti nanti itu kan dilakukan ada beberapa sesi, ada beberapa sesi, terus mereka itu bukan online langsung ketemu, ya di dalam kelas bisa, mereka bawa laptop, terus diberikan pelatihannya, terus katakan saya yang memberikan pelatihan itu berarti nggak bisa dapat honor Pak ya? Bapak tidak dapat honor ya. Oh, Tapi bisa Bapak ambil dari ini ya, dari apa namanya? Lumsum, Pak. Bapak bisa dapat lumsum. oh lumsum Pak ya? Ya, honor nggak boleh ya, tapi lumsum boleh kayak untuk makannya, Oh. untuk transportasinya. Oh, ngerti. Terus nanti Betul. mahasiswa yang hadir itu mereka dikasih konsumsi nggak Pak? Ya, tergantung dananya. Tergantung Oh, kegiatan Bapak ya. Ya boleh. oh, Konsumsi boleh. Diberi oh apa? konsumsi boleh Pak ya? Boleh. Diberi transport Oh, juga boleh mahasiswa itu. oh transport tidak boleh Pak ya? Boleh. Oh transport boleh. Oke. Oke, Nah, kalau terus bisa itu jangan mahasiswa Bapak aja ya.
Oh, Jadi target se kita misalnya kelompok mahasiswa di mana kabupaten apa ya. oh. Nah, karena ada ini kita di Medan ini di Kecamatan Seselayang kampusnya, Ya. itu kan bisa saja saya buat misalnya sekecamatan Medan 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 ini yang ada di Santo Tomas atau sekota Madya Medan, kampus yang sekota Madya Medan bisa juga kan Pak? Bisa, bisa. Bisa. Oh iya iya iya. Pokoknya dua kelompok yang berbeda ya. Oh dua kelompok yang berbeda ya. Oke oke. Itu aja. Oke itu saja Pak Hendri yang mau. Iya. Tapi harus Karena jelas kemarin targetnya Pak ya. iya Jadi targetnya jelas pasti nanti mereka pemberdayaannya. iya mereka jadi menguasai pembuatan pemakaian itu pembuatan pustaka pakai Mendeley atau mereka mengerti mengolah data pakai PLS. Itu kan targetnya, Nah, Pak. contohnya gini Pak. Ya, contohnya gini. Dari kegiatan Bapak ini, mahasiswa itu misalnya bisa menghasilkan proposal PKM misalnya kan. Oh, iya, iya, iya. Nah, atau yang kedua, mereka bisa menghasilkan artikel ilmiah. Karena tadi pakai Mendeley kan. Iya, 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 iya. Nah, kalau bisa gitu Pak. Itulah pemberdayaannya yang jelas dan terukur. Iya, iya, iya. Ya. Iya, iya. Ngerti, Pak. Makasih ya, Pak Hendri ya. Ya, ya. Oke. Oke, makasih Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Panda. Jadi Pak sebenarnya supaya triknya supaya lolos itu halayak sasarannya itu memang bukan yang harus arogan gitu Pak, membutuhkan pendampingan Pak. Kalau misalnya kayak yang disampaikan Pak Panda sebenarnya kan kalau untuk dosen-dosen atau mahasiswa seharusnya kan bisa cari tahu sendiri. Jadi menurut pengamatan saya tidak terlalu arogan gitu Pak. Mohon arahan Pak. Ya, bisa aja Bu, bisa aja semua. Itu tergantung dari permasalahannya. Nah, kalau kita pintar menyatakan itu penting, nah, ya penting. Ya. Meskipun itu hanya hal yang sederhana kan. Nah, mungkin contohnya kenapa Pak Pandapotan melakukan aplikasi, mungkin alasannya mahasiswa ini kan mungkin dia baru dapat kuliah apa namanya? Misalnya kuliah karya tulis ilmiah baru semester 5 atau 6. Ya kan? Nah, padahal dari hibah-hibah kompetisi itu kan udah dimulai semester 3. Nah, itu aja latar belakang kita. Ya. Jadi mitranya Nah, kayak tadi kan ya, tadi si Matra ya kita contohkan kan dia belum pintar tuh menulis daftar pustakanya, merujuk pustakanya, ya. Nah, padahal dia baru semester 3, tapi dia sudah boleh ikut kan di kompetisi hibah-hibah itu. Nah, itu mungkin itu pentingnya, Bu. Jadi nanti surat mitranya Unika, kampus kami gitu Pak, mitranya. Mitranya kalau saran saya sih mitranya ya di luar Nah itu dia Unika. masalahnya Pak. Kan harus ada surat pernyataan mitra nanti. Iya. Mitranya sebaiknya di luar kita karena ini kan Iya. untuk pengabdian. Begitu Pak Panda, mitra itu di luar kita Pak, di luar. Di luar dari Unika ya. Iya. Iya, 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 iya. Nah, kebetulan tadi itu ditanya Bu Sinta juga, ya. Masih kedengaran suaraku, Bu ya? Jelas Pak. Ya, ya, dengar ya. Ya, jadi gini, katakan untuk yang mitra itu, katakan kita punya ada kawan dosen, dia punya lembaga konsultan, terus Ya. kemudian sudah terdaftar di Departemen Kehakiman. Kemudian salah satu memang usaha di dalam konsultannya itu salah satunya itu bisa sebagai mitra, artinya apa?
dia punya lembaga, punya stempel, bisa mengeluarkan surat itu berarti bisa dijadikan mitra ya, Pak Henry? Bisa, Pak. Oh iya iya. Jadi nanti mahasiswa mendaftar melalui situ gitu. Dari situ bisa jadikan mitra berarti ya. Lembaganya itu mendapatkan Itu mitra pelaksana, kenapa? oh Mitra jadi mitra pelaksana bisa. sasaran, Pak. Itu jadi mitra pelaksana atau mitra Sasaran. ya? Mitra kita. Sasaran Mitra sasaran kan sasaran. bukan mereka kan. Sasarannya barang mungkin ini. Boleh lembaga itu jadi sasaran kita. Tapi yang kita bina itu kan anggotanya kan. Iya 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 iya. Iya. Nah, tapi lembaga itu bisa sebagai narasumber. Oh iya 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 iya. Iya. Dia keahliannya apa? Bisa jadikan dia sebagai narasumber. Oke. Ya. Iya 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 iya. Iya. Kalau skema kewilayahan itu, Pak, desa atau kecamatan, Pak? Kecamatan minimal. Kecamatan minimal ya, Pak. Baik, Pak. Berarti surat mitranya dari camat lah ya, Pak? Ya minimal camat. Ya. Karena itu lumayan dananya ya, Pak ya. Kalau nggak salah 100 ya, Pak. Itu kan dananya bisa 200 ya. Oh. Dan itu multi 150 kayaknya ya, Pak ya. 150 ada, 200 ada. Multi year 3 tahun boleh. Saya tuh masih gradek kalau bisa Unika mengusulkan satu proposal kewirausahaan itu, Bu. Yang untuk mahasiswa, Pak? Gangguan sepertinya jaringan Pak Henry ya, Pak Panda. Iya. Kita tunggu aja, Pak. Udah waktunya selesai Oh. sebenarnya. Nanti di sesi selanjutnya aja lah ditanya-tanya lagi. Ya ini sambil aku isi absen ini Bu Sinta. Oh, sudah keluar Bapaknya. Gangguan jaringan. Gitu ya. Udah terlempar. Biasanya dia masuk lagi. Nanti Bapak yang tutup doa ya, Pak. Janganlah Bu, lagi kumal ini. Saya terlempar ya barusan apa saya yang salah ya? Iya, Bapak terlempar mungkin jaringan, Pak. Baiklah, Pak. Kita cukupkan aja untuk Bu, hari ini, targetkan Pak. betul ya, Bu Sinta, targetkan betul Unika menulis satu proposal PKM kewirausahaan. Ya. Yang dananya 150 tuh loh. Oh, yang saya tahu skema stimulus, PKM, kewilayahan, kewirausahaan ada ya, Pak ya? Itu bukan pemberdayaan berbasis kewirausahaan yang proposal keberapa itu ya kemarin saya sampaikan. Pak, mohon maaf, Yang Pak, untuk template skema itu sudah pernah di-share kah, Pak? Sudah, mau Oh, saya share lagi. saya belum dapat soalnya. Udah saya share semua itu. Ya. Nanti saya ulang lagi share ya. Jadi kalau bisa ini nanti saya kirim deh contoh proposal yang saya terima ya tentang kewirausahaan itu. Saya Jadi diterima 3 tahun tuh proposal. iya, Pak ya. Jadi memang karena itu kan Pak, Iya. setelah bergabung di beberapa UMKM ini Pak, saya lihat memang pemerintah kita sangat fokus ke pembinaan UMKM. Tapi saya pikir-pikir karena setiap kementerian mengusulkan itu di programnya, saya lihat Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Iya. Jadi saya sebenarnya tertarik untuk mengusung itu Pak, tapi saya pikir latar belakang pendidikan saya nggak cocok. Itu Pak. Cocok aja Bu, tidak mesti itu Bu. Baiklah, Ini Bu, Pak. Ibu kan banyak kan di UMKM kan. Jadi ini pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah, ya kan? Atau kewirausahaan berbasis
mahasiswa kan gitu, Baik, Pak. Nanti kami coba, Pak. ya. Atau pengembangan usaha kampus. Ada nggak usaha di kampus? Sejauh ini tidak, Pak. Cuman kami kan punya desa binaan yang di Samosir itu, Pak. Oh, Untuk nah ini yang di merekrut kita, kampus nih. Kalau bisa untuk alumni kita ya dan mahasiswa. Nah, kalau bisa tiap prodi punya satu unit jasa dan industri, bisa nggak? Nah, contoh Ibu di matematika ya, Mm-mm. itu berkaitan nggak dengan pengolahan data? Iya, Pak, benar. Nah, jadi salah satu mungkin satu mahasiswa atau alumni kita ada usaha pengolahan jasa statistik contohnya. Oh, Itu loh, Bu. Atau jasa survei, kan itu tuh. hmm. Ya. Nah, sementara teman dari apa? Dari fisika mungkin ada usahanya untuk teknologi tepat guna ya, produk-produk apa kayak pengemasan dan sebagainya. Itu ya. Baik. Lalu teman pertanian ada mahasiswa dan alumninya untuk budidaya Pangan. tanaman organik, budidaya jamur dan sebagainya gitu loh, Bu. Oh, Ya. ya. Nanti saya kirimkan satu proposal. Saya dulu itu kan proposal kewirausahaan ya, iptek bagi mahasiswa. Nah, itu setara itu dengan kewirausahaan berbasis mahasiswa atau pengembangan usaha kampus ya. Oh, ya, Saya ya. berharap betul satu tim dosen mengajukan proposal itu. Saya kira kalau diajukan aja pasti diterima tuh, Bu. Oh, ya, Pak, ya. Cuman sejujurnya, Ya. Pak, tahun 2019 kan saya pernah lolos PKM ini, Pak. Pas pelaporan keuangannya, saya merasa saya capek, Pak. Dalam hati saya gini, inilah yang terakhir kali ngikutin ini, capek kali melaporkan keuangannya. Itu yang membuat saya malas waktu itu, Pak. Ya makanya sarannya gini ya, dalam perencanaan pembiayaan tolong libatkan orang keuangan. Hmm. Ya. Jadi jelas yang kita belikan itu apa, yang kita adakan itu apa, gitu loh sebenarnya. Ya. Jadi, nah makanya di situ ada satu anggota kita ya. Anggota kan ada tuh, kita perlu pembantu kan. Salah satunya yang untuk keuangan ini, untuk mempertanggungjawabkan keuangannya. Jadi jangan kita repot kita. Iya sih, Pak. Iya, repot sekali, Pak. Ya, repot kan. Nah, Ibu, kalau saya ya saya punya orang keuangan satu, saya bayar Hmm. ya. Jadi bayar aja, bayarannya sekitar berapa? 1-3% dari dana itu Hmm. bayarannya. Jadi dialah tiap kita kegiatan dia udah merencanakan itu, ya, merencanakan kwitansinya, merencanakan apa namanya SPJ-nya untuk kita. Nah itu loh, Bu. Kemudian kemarin waktu itu mitra saya, Pak, itu setiap ada kegiatan harus ada uang transport, Pak. Padahal kan di RAB nggak ada itu. Jadi ya gitulah. Jadi agak malas, Pak, kemarin itu. Oh ya, tapi itu direncanakan di awal dan dibicarakan di awal, ya. Hmm. Nah, itu. Kalau penelitian kan, Pak, nggak ini tidak berhubungan dengan kelompok masyarakat kan, jadi nggak terlalu. Iya. Kalau dengan kelompok masyarakat, Itulah makanya tadi saya kayak kemarin ya, kayak hmm, kita pelatihan ke masyarakat ya mungkin dipikirkan aja lah ininya uang transportnya, Bu. tapi itu tidak Ya. boleh dilaporkan kan, Pak, di laporan keuangan. Oh bisa dilaporkan. Oh, Kan bisa. ada itu untuk ya itulah untuk penerapan iptek itu eh, termasuklah itu akomodasi kan, konsumsi dan transportasi itu untuk penerapan ipteknya tuh. Hmm. Sementara yang biaya perjalanan yang 15% itu untuk biaya perjalanan si pelaksana. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu beda kan, Bu? Ya memang kemarin nggak ada yang ngajarin juga, Pak, begitu kayak Oh, stuck gitu ya. dalam terakhir itu udahlah cukuplah ini melaksanakan PKM repot sekali pelaporan keuangannya gitu dalam hati saya, Pak, waktu itu. Iya, nah ya jangan kapok ya, Bu ya. Jadi kalau saran saya kita harus
berteman dengan satu orang keuangan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baiklah, Pak. Kayaknya waktu kita sudah mencukupi. Berarti besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Nah, Ibu, saya minta nih, sebenarnya saya udah minta ke Pak Chandra Gutom ya. Iya, Pak. Mungkin masing-masing prodi Mm-mm. diberi tugas saja, harus ada satu kelompok penulis proposal. Bisa nggak, Bu? Baik, Pak. Saya sampaikan ya, Pak. Proposal kita belum cukup ini, belum cukup target kita ya. Oke. Jadi sejujurnya Pak, memang kendala kami itulah Pak, partisipasi dari beberapa rekan dosen itu kurang Pak. Tapi saya bisa Kurang ya. memang banyak kegiatan juga kan Pak. Tapi Iya. walaupun begitu kami upayakan Pak, supaya ada Oke. 10 ya Pak ya targetnya. Iya, targetnya 10 ini. Sejauh ini yang sudah tampil dosen 4 ya Pak? Tampil kayaknya dosen ya Pak Panepotan, Pak Firman, Bu Liana, kemarin ada Bu Imelda. Satu lagi ada Bu siapa kemarin? Oh, Baru Bu 5. Bu Ripka 5 ya Pak ya? Rika ya. 5 lagi. Baru 5 Bu, jadi butuh 5 lagi nih ya. Sebenarnya untuk ajuan tahun 2023 PKM yang mengajukan itu saya lihat di Bima ada 3 Pak. Dan di Iya. antara yang Bapak sebutkan tadi yang 3 orang ini sepertinya belum tampil. Nanti akan saya coba hubungi mereka, Pak. Oke, ya. Baiklah Pak, sudah saya Ya, catat. silakan nanti bisa dipoles ya. Waktu saya luring nanti kan. Oh iya benar Pak. Iya. Waktu saya ke Medan nanti ya. Mungkin kalau nggak bisa di jam itu, kita sediakan juga waktu malam hari lah. Baik Pak, baik. Sudah saya catat Pak. Mudah-mudahan besok ada lagi yang tampil Pak. Oke, ya. Baiklah Pak, kita akhirilah sepertinya Pak, karena waktu kita sudah cukup juga. Oke. Di sini ada Jessica, bisa menutup dengan doa, Jess? Kalau tadi dokumentasinya di peserta terbanyak sudah saya ambil Pak. Tadi peserta terbanyak ya. jadi angka 28. Oke. Jess bisa? Jessica? Bisa, Bu. Silakan akhiri dengan doa kegiatan kita hari ini, Jess. Silakan, Jess. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami dapat melakukan Zoom kami dengan baik. Tuhan, semoga apapun rencana kami ke depannya Tuhan, mari Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang menjabat agar semua berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, dosen-dosen kami semua Tuhan, tetap berkati Tuhan, berikan dia kesehatan, panjang umur Tuhan, agar dapat mendidik dan mengajar kami dengan baik. Bapa yang baik, inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, mari Engkau menyempurnakannya. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa hari ini, kekal sampai Maranatha. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Jess, sudah menutup dengan doa. Dan terima kasih. Ya, Bu. Ya. Bu. Terima kasih Pak Henry untuk kebersamaan kita selama 2 jam kurang lebih. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Kita bertemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Pak Henry, Bu Sinta, semua. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke. Sampai jumpa Pak. Sampai besok ya Bapak Ibu. Ya Amin. Pak. Izin live. Pak Panda. Ya. Pak Panda. Pak Panda. Nah. Tadi di guru LPPM, Ya. Di guru LPPM itu nggak ada aku share nama Bapak, udah cair kan? Ya. Dana penelitian Bapak. Oh, sudah cair Bu ya? Sebenarnya udah cair. Oh, matikan dulu recordnya Pak.